Oke guys, kita mulai vlog hari ini ya guys. Oke, kita coba hadapi dulu. Oke, selamat pagi guys. Masih bersama aku Bang Fat, motovlog harian. Gimana kabarnya? Baik? Sehat? Amin. Oke, hari ini kita coba ke arah ini ya, Solo ya. Kita dari Ngentan. Hari ini hari Minggu, awal Februari ya. Ini kita melewati nanti sekitar daerah Luwes Ngentan ya guys. Mumpung belum terlalu siang, ini masih sekitar jam 9-10-an pagi lah ya. Oh iya, ini for your information aja. Settingan kameranya aku turunin guys, 1080-30. Nah, kalau semisal kualitas videonya kurang bagus daripada yang kemarin, komen ya guys. Soalnya yang kemarin itu pakai 1080-60. Dan aku memang lagi ini ya, coba setting-setting gimana bagusnya ya, seberapa bagusnya. Ya memang ini ya, bagus yang lebih tajam, lebih besar rasionya ya. Tapi mengingat kita juga space storage kita juga dipikirkan ya, gimana efisiennya. Aku sambil nyoba-nyoba nyari berapa sih kualitas video yang ideal ya. Jadi nggak terlalu makan space tapi bagus kualitasnya. Dan yang kalau semisal familiar daerah sini itu daerah mana, tulis di komen ya guys. Mungkin kita satu sedulur ya. Salam dari Cah Solo. Wah ini overload sih. Tapi nggak apa-apa sih. Orang untuk ini ya nyari rezeki. Semoga berkah Bu, Pak. Ini ya guys, mohon maaf ya kalau ada satu vlog atau dua vlogku yang mic-nya itu agak terganggu, jadi nggak bisa ada suaranya. Oke lanjut. Oke kita coba ngobrolin motorku ya. Seperti yang pas sebelumnya, ini Supra X 125 ya. Apa keluhanku selama pakai motor ini ya? Mungkin ada yang familiar ya sudah, yang namanya Supra ya. Yang pasti ininya geter nih, ini geter nih. Udah nggak heran lagi ya, mesti kalau batok lampunya itu geter.
Ini udah agak mendingan nih, agak diakali sama bengkel nih. Terus yang lainnya ini untuk keluhan, semisal pagi ya. Pagi itu kalau kita panasin, terkadang kalau sudah lama nggak diservis itu kadang-kadang bunyi klotok-klotok gitu ya. Entah atau punya aku aja ya. Nah, itu pernah aku tanyain ke dealernya atau yang service asistennya ya, service advisornya. Nah, itu memang sudah terbiasa kayak gitu ya. Jadi bukan hal yang aneh. Tapi kalau menurutku aneh, karena memang baru kejadian kali itu ya. Satu kali, karena memang sebelumnya ya nggak pernah kejadian kayak gitu. Nah, semenjak saat itu ya, eh, aku coba lebih rajin aja untuk ngerawat motor ini, guys. Ya, eman aja sih kalau misalkan motor ini rusak. Padahal ini kan ya istilahnya ujung tombak banget nih. Buat kemana-mana, ya buat touring, buat kerja, buat operasional harian, angkat-angkat galon, gas, biasalah. Emang aku akui bandel guys ini, motor ini. Terus kalau yang bilang lemot, enggak juga sih kalau untuk aku ya. Tergantung ini ya, setelan berkendara. Nah, kalau untuk aku biasanya di dalam kota, kecepatannya memang nggak secepat ini ya. Kalau misalkan lagi touring, misalkan range dari setiap giginya ya, itu lebih dekat-dekat kalau di dalam kota atau harian ya. Beda kalau kita pemakaian untuk touring atau mungkin mudik ya. Wah, itu kita butuh kecepatan tinggi. Jadi setiap range antar gigi itu harus tinggi. Kita nggak bisa nih 40 kilo jalan segitu. Nah, kapan nyampe nya? Soalnya mesti bokong itu udah panas. Untuk total waktu perjalanan sekitar 9 sampai 12 jam Solo Jakarta. Itu aja aku sudah mengantisipasi, guys. Harus berapa kali ini ya, berapa kali istirahat ya. Jadi kalau misalkan kita lari cuma 40 km per jam, waduh ya kayak sekarang ini di dalam kota, waduh nggak nyampe-nyampe itu. Ya kita memang menikmati perjalanan sih, tapi ya nggak selemot itu juga ya. Beda settingannya. Nah, beda juga ketika kita di dalam kota ya. Kalau misalkan tadi kita di touring atau mudik itu minimal 80 kilo. Nah, kalau di sini ya kita sesuaikan aja ya, 80 kilo ya, nabrak orang depannya lah. Langsung antara berperkara sama pengendara lain atau sama polisi, udah pilihannya dua itu. Dan kalau yang memang kita tahu kan di sini ini dalam kota memang banyak ini ya, banyak lampu lalu lintas, pejalan kaki, pengemudi lain ya, coba kita hormati lah.
Dan ya kalau misalkan kita di lampu lintas kayak gini kan gangjo enaknya di tempat yang teduh ya kan. Jadi nggak panas, panas. Ini banyak yang ini ya apa ngedit ya. Jadi sorry para jomblo kalau misalkan tersinggung. Nggak apa-apa guys, udah ini jodoh sudah ada yang ngatur. Loh, tapi ya dicari bro. Ya jodoh nggak akan kemana, tapi ya harus dicari. Itu di mana? Nah, nyambung yang tadi ya guys. Kalau misalkan untuk mudik sendiri, memang minimal ini ya, ya kalau untuk standar dalam kota ya kita menyesuaikan. Tapi kalau misalnya udah lempeng aja jalannya, ya udah 80 aja deh. Kita kan juga ngejar waktu sampai sana. Apalagi kalau misalkan mudanya -1, waduh. Wih. Kalau di sini biasanya untuk dalam kota range dari setiap gigi ini lebih pendek ya. Setiap 10 kilo ganti gigi, 10 kilometer ganti gigi. 10 kilo kecepatannya ya guys. Bukan 10 kilo ganti gigi ya cepet panas lah. Ya mohon maaf guys, ini metode berkendara aku ya. Kalau yang lain punya experience lain ya silahkan, monggo. Kalau ini top speed pernah aku coba itu sekitar 120-an ya. Bisa nih. Tapi ya bener-bener ini ya, daerah yang bener-bener kosong. Kan memang nggak selamanya kalau jalan itu rame ya. Ada misalkan yang daerah-daerah hutan atau mungkin sawah-sawah lempeng gitu ya. Untuk pengalaman mudik ya memang pernah mudik malam juga ya. Dan emang enak mana sih antara pagi sama malam? Ya sebenarnya sama-sama enak. Cuman kalau pagi itu kita ketemu macetnya orang-orang kantoran. Ya entah bisa ngepasi pas kita berangkat pulang kantor atau mungkin pada saat jam makan siang. Tapi pun malam juga ada nggak enaknya. Pas ngelewatin jalan sepi lah itu tadi. Kita ya dilema nih mau geber buat apa kenceng, tapi ya gimana lagi, kita takut juga ada begal ya guys. Ya bukannya kita ini ya negatif thinking ya, tapi kita cuma berjaga-jaga saja sih. Memang kalau misalkan mudik-mudik kayak gitu enak mudik bareng ya. Nah, dan memang ini ya kalau untuk minggu kayak gini memang banyak yang mengadakan hajatan ya. Janur kuning di mana-mana ini. Ya semoga jadi keluarga yang samawa.